Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Jumpa lagi di podcast Batik, bincang asik tentang informasi kesehatan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah. Perkenalkan, nama saya Mary selaku host pada kesempatan kali ini. Dan tema yang akan kita bawakan pada podcast kali ini yaitu Tahun Baru Semangat Baru bersama RSUD Demang Sepulau Raya. Tentunya saya tidak sendiri untuk berbincang-bincang. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Dr. Desi Kurniawati selaku Direktur RSUD Demang Sepulau Raya. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Mary. Sehat ya, Dok, kabarnya? Alhamdulillah. Dokter, bisa dimulai podcastnya? Bisa. Dokter, mohon izin pertanyaannya apabila salah dikoreksi. Untuk awal pertama dokter menjadi Direktur Rumah Sakit Demang yaitu pada bulan Juni 2023. Benar ya, Dok ya? Betul. Pada awal datang ke sini dokter, itu apa sih, Dok, yang dokter lihat? Apakah ada kelebihan dari Rumah Sakit Demang Sepulau Raya sendiri? Kalau ngomong masalah kelebihan tentunya banyak sekali ya. Karena kita memiliki SDM yang sangat luar biasa. Kita memiliki dokter-dokter spesialis yang sudah hampir lengkap ya kalau untuk seukuran rumah sakit daerah yang tipe C. Kemudian kita juga memiliki tenaga-tenaga kesehatan yang mumpuni tentunya, bahkan kita punya perawat yang sudah memiliki kompetensi S2-nya, istilahnya terkait untuk maternitas kita juga punya, kemudian bidan-bidan yang luar biasa yang sudah sangat berpengalaman. Begitupun dengan saat ini saya lihat ada tim IT yang begitu mumpuni yang sudah membantu kita untuk berjalannya masalah link-link yang memang saat ini semua kita sudah sistemnya online ya, sistem online dan semua tidak lagi bersifat manual, Menggunakan media sosial ya, dan juga promkesnya saya lupa nyebutin. Promkes kita yang sudah sangat luar biasa, perkembangannya sangat pesat dengan semangat tentunya teman-teman berupaya untuk istilahnya memperkenalkan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya, menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa ini loh, kita pemerintah Lampung Tengah, bagi masyarakat, ayo beramai-ramai datang ke rumah sakit kita karena kita memiliki rumah sakit daerah dengan SDM yang mumpuni dan juga tentunya sarana prasarana yang mulai kita lengkapi sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. Dokter Desi, ini kan pertanyaan kedua nih, Dokter. Pada awal datang pasti kan udah ada gambaran ya, Dokter ya, mau dibawa kemana arahnya Rumah Sakit Demang ini. Betul. Itu kan pasti sudah ada. Itu gimana, Bu? Kalau kita melihat saat ini dengan istilahnya kita ngomong rumah sakit ini saat ini orang datang tuh kalau bisa bukan hanya saat untuk dia berobat. Betul. Ya, jadi dia datang itu memang untuk memeriksakan dirinya juga. Jadi kita berupaya untuk membuat rumah sakit ini bukan jadi hal yang membuat orang menjadi semakin takut, semakin merasa bahwa dia adalah pesakitan, tapi membuat gimana caranya pengunjung itu nyaman, bukan hanya datang untuk berobat, tapi dia bisa untuk melakukan medical check up, dia bisa untuk melakukan pelayanan kesehatan lainnya untuk kebutuhan mereka. Ada yang mungkin untuk membuat surat keterangan sehat, untuk memeriksakan kejiwaannya, karena belum tentu orang yang periksa jiwa itu sakit jiwa, kan gitu ya. Jadi di sini banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan. Bahkan saya berupaya untuk membuat rumah sakit kita ini, kalau bisa orang datang tuh ke kita tuh melihat kayak dia masuk ke lobi hotel. Mereka nyaman datang ke kita. Saat mereka menunggu untuk dilayani, mereka merasa nyaman dan mereka merasa bahagia lah ya. Jadi walaupun dia datang ke rumah sakit, mereka tidak merasa bahwa ya ampun tambah sakit nih karena saya duduk di sini nunggu terlalu lama. Tapi berupaya dengan mereka datang ke rumah sakit ini, bahkan mereka berupaya untuk mengajak yang lainnya
supaya ayo percaya datang ke rumah sakit Demam pasti dilayani dengan baik. Tentunya yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan juga untuk menjaga kesehatan tentunya seperti itu. Jadi intinya gimana pasien itu merasa nggak seperti di rumah sakit ya, Betul. dokter. Jadi nyaman mau menunggu atau apa mereka merasa seperti di rumah sendiri. Betul. Dengan pelayanan yang kita sediakan Dan juga gitu. sarana prasarana tentunya, sarana prasarana pendukung ya yang membuat mereka menjadi lebih nyaman. Ya, dokter ngomongin prasarana tadi, apa saja fasilitas dan pelayanan yang selama ini sudah berjalan atau sudah ditingkatkan? Saat ini kita memiliki untuk pelayanan yang mungkin masih jarang ya, bahkan kita satu-satunya di Lampung Tengah ini yang memiliki dokter pelayanan K3 ya, dokter spesialis K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Itu spesialistiknya ada di kita dan kita memiliki poliklinik itu. Kemudian yang kedua kita memiliki klinik khusus untuk melayani pasien-pasien dengan penderita HIV/AIDS yang tentunya mungkin saat ini pun satu-satunya rumah sakit yang memiliki poliklinik terkait untuk pelayanan tersebut ada di kita. Kemudian kita juga memiliki dokter spesialis jiwa yang syukur alhamdulillah sekarang ini memang untuk Lampung Tengah sendiri banyak ya kasus-kasus jiwa dan saat ini Demam bisa dikatakan sebagai pusat untuk rujukan terkait untuk dokter jiwa ini. Kemudian saat ini juga kita sudah mendapatkan SK dari kementerian terkait untuk KJSU. KJSU itu di mana kita sebagai rumah sakit jejaring yang untuk mempermudah pelayanan terkait untuk jenis-jenis penyakit seperti kanker, jantung, paru, jiwa, dan KIA. Nah ini kita upayakan, kita terus bergerak gimana caranya kita melengkapi sarana prasarana juga SDM untuk memenuhi terkait masalah jejaring ini sehingga masyarakat Lampung Tengah tidak usah jauh-jauh untuk berobat di luar Lampung Tengah gitu. Amin, semoga itu terlaksana ya dokter. Kemudian itu kan tadi kita membahas tentang sumber daya manusianya. Upaya dari rumah sakit dokter untuk peningkatan sumber daya manusia itu baik keilmuannya, skillnya itu apa saja? Saat ini kebetulan kita memiliki diklat yang lumayan mumpuni ya, saya yakin dengan teman-teman di diklat. Kemudian kita juga aktif untuk mencari bahkan bertanya dengan pihak kementerian maupun dengan rumah sakit yang tipe lebih besar tentang masalah pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Bahkan di dalam internal kita sendiri pun dokter-dokter kita yang sudah memiliki pengalaman untuk memberikan in-house training kepada teman-teman nakes lainnya. Jadi insya Allah untuk terkait masalah keahlian, untuk masalah kompetensi mereka itu akan rutin kita lakukan refresh bahkan peningkatan ilmu baik itu dengan narasumber yang dari dalam maupun dari luar. Kemudian juga untuk terkait yang masalah jejaring tadi yang KJSU kita membuka lebar-lebar kepada dokter-dokter spesialis kita untuk bisa untuk menuntut ilmu lagi dengan fellowship ya. Kalau bahasanya itu fellowship karena kalau untuk menuntut subspesialis lagi mungkin ini memang ada program dari kementerian untuk mempercepat memenuhi kebutuhan SDM ini dengan membuka fellowship. Jadi fellowship itu mungkin yang biasanya kita untuk subspesialis itu memerlukan waktu bertahun-tahun, ini kita bisa lebih pendek lagi. Dan ini ada beberapa dokter kita yang sudah masuk keterima untuk mengikuti program fellowship ini. Kemudian ini kan sudah memasuki tahun 2024 ya dokter ya. Inovasi apa saja yang akan dilakukan di Rumah Sakit Demam untuk tahun 2024 ini? Tentunya ada hal-hal yang memang sudah kami upayakan untuk lakukan, terutama inovasinya dengan yang pertama tadi kami mengembangkan klinik K3 itu karena harapannya sih ke depannya kalau bisa untuk TKI itu untuk saat dia mengurus surat-surat keterangan sehatnya tidak perlu harus ke provinsi tapi bisa di rumah sakit kita Demam. Kemudian kita mengupayakan gimana caranya supaya kita menjadi
rujukan yang diminati oleh masyarakat dengan mengupayakan kita memberikan istilahnya apa ya, fasilitas jemput pasien. Kalau toh memang wilayah suatu kecamatan atau kampung atau puskes tersebut yang tidak memiliki angkutan ambulan, kita coba untuk mendatangi pasien tersebut. Kemudian selanjutnya kita juga berupaya untuk memenuhi beberapa hal yang terkait KJSU itu tadi. Jadi kita berupaya untuk memutus mata rantai, memperpanjang jarak tempuh waktu pengobatan dengan mengupayakan sesegera mungkin kita melengkapi kebutuhan SDM maupun sarana prasarana terkait KJSU yang alhamdulillah saat ini sudah mulai bergerak ya perlahan. Mudah-mudahan di pertengahan tahun nanti kita sudah bisa melakukan itu. Berarti kurang lebih 8 bulan dokter menjabat sebagai direktur, sudah banyak peningkatan dan kemudian kedepannya akan terus lagi dari segi akomodasi, pelayanan dan kelengkapan dokter spesialisnya pun akan dipenuhi sesuai ini ya. Amin. Insya Allah. Sebenarnya dari sebelum saya masuk juga sebenarnya rumah sakit ini terus bergerak dan saya lihat dari sebelum saya yang memimpin ini pun sudah bergerak. Cuman memang kita berupaya aja bareng-bareng gimana caranya kita mengupayakan kerjasama, solidaritas bersama, komitmen bareng-bareng menekankan bahwa ini rumah sakit kita bersama. Gimana caranya kita mengupayakan supaya rumah sakit ini bisa menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Lampung Tengah. Pesan terakhir dokter untuk seluruh sivitas rumah sakit Demang Sepulau Raya, apa pesannya untuk memberikan pelayanan yang optimal? Pesan saya, tetaplah bekerja dengan hati, tetap berdisiplin yang tinggi, karena hal yang baik tentunya dimulai dengan niat yang baik. Semuanya akan menjadi lebih baik kalau kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Tetap semangat supaya kita bisa menjadi rujukan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Lampung Tengah. Baiklah Sobat Bincang yang ada di rumah, sekian tadi podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga Rumah Sakit Demang Sepulau Raya semakin berjaya dan memberikan pelayanannya dengan optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.